Alhamdulillah, Jumatan selesai. Mau hidup mendapat rahmat ya harus na'amanu wa hajaru wa jahadu. Apa itu? Ikuti channel Pak D. Oke? Ya. Siap Jumatan. Ayo. Udah Jumatan dah. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji sanjung, puji syukur pada tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Allah yang begitu banyak melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Bahkan untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita rasakan, kita nikmati, sungguh kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan memang bukan tugas kita untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling penting adalah kesadaran dalam diri kita bahwa semuanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada kesadaran yang kuat dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa seluruhnya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada rasa keinginan untuk berterima kasih, ada rasa keinginan untuk bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar, syukur yang paling besar adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu kesempatan, baik itu umur panjang, jabatan, harta, keluarga, apapun itu bentuknya, kita gunakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi tidak menggunakan potensi yang Allah berikan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita sebetulnya belum sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam bila kita tujukan pada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk bagian dari umat Rasulullah SAW yang nantinya dikenali oleh Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kita nantinya pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Allahumma amin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin kami mengingatkan pada diri pribadi kami dan seluruh jamaah Jumat di Masjid Nurul Iman ini, agar kita senantiasa mau bermuhasabah diri,
mau berintrospeksi diri menggunakan waktu, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yang kita tidak tahu sampai kapan kesempatan ini Allah berikan kepada diri kita dalam rangka bentuk pengabdian kita, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina khairu zati taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18 seperti yang kami bacakan dalam mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada diri kita agar kita ini sebagai manusia, sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, itu senantiasa bisa mempersiapkan diri akan masa depan. Mana masa depan bagi orang-orang yang beriman adalah masa depan di dunia dan di akhirat. Untuk bisa mendapatkan kesuksesan masa depan kita di dunia maupun di akhirat, maka yang diperlukan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di dunia juga akan terasa susah, akan terasa pahit, akan terasa berat. Walaupun mungkin harta kita secara kuantitas banyak, jabatan kita tinggi, gelar kita banyak, tetapi ketika kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia, maka semuanya itu akan kita jalani dengan benar. Begitu juga dengan kehidupan kita di akhirat. Yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semuanya bisa kita usahakan ketika kita mau mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia untuk mendapatkan fadilah rahmatnya Allah nanti yang akan kita petik di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 18, ayat 218, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu diperlukan 3 hal yang harus kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita jadikan bahan evaluasi diri. Yang pertama adalah keimanan kita. Alladzina amanu, keimanan kita. Yang kedua adalah wahajaru, keinginan kita untuk berhijrah, keinginan kita untuk berubah, wajahatu, dan keinginan kita untuk bersungguh-sungguh. 3 hal ini menjadi syarat agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk urusan dunia maupun urusan di akhirat. Sehingga ini yang harus kita jadikan bahan introspeksi kita setiap hari. Bagaimana kadar keimanan kita? Apakah kita masih sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah betul-betul menaruh kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sekedar percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah itu yang menggerakkan seluruh alam ini, kalau kita hanya sekedar percaya, hanya sekedar itu saja. Tetapi ketika kita sudah menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hukum-hukum Allah, apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan apa yang menjadi larangan Allah, itu akan kita taati. Nah, orang yang percaya bahwa Allah itu yang menggenggam dunia ini, belum tentu dia akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ketika orang itu sudah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah,
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan otomatis percaya bahwa Allah yang akan menggerakkan semua. Allah yang menggenggam seluruh dunia dan kehidupan ini. Ini diperlukan rasa tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaruh kepercayaan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menjadi hukum-hukum Allah itu akan kita laksanakan. Bagaimana perintah Allah? Bagaimana ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita segera melaksanakan panggilan itu atau tidak? Bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat? Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan pada seluruh alam ini. Ini yang harus kita jadikan bahan evaluasi diri. Apakah hari ini saya sudah mentaati perintahnya Allah atau belum? Kemudian yang kedua adalah keinginan kita untuk berubah. Keinginan kita untuk berhijrah. Hidup ini, Islam mengajarkan hidup ini adalah hidup yang dinamis, bukan statis. Sehingga diperlukan rasa ingin untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam surat Al-Insyirah, "Fa'idha faraghta fansab." Apabila kita selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Artinya hidup ini dinamis. Orang yang berubah adalah orang yang senantiasa mau bergerak. Orang yang mau bergerak, orang yang mau berubah, kuncinya adalah orang yang mau belajar. Ya, kalau kita kepengen menjadi pribadi yang lebih baik, maka jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Dimanapun, kapanpun, sampai ajal ini merenggut diri kita. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Walaupun kita sudah sangat-sangat sepuh, maka teruslah belajar. Karena dengan belajar itu kita akan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau kita sudah tidak mau belajar, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merugi. Yang hari ini sama dengan yang kemarin, bahkan bisa jadi hari ini lebih buruk dibandingkan yang kemarin. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan hari ini harus lebih baik. Untuk sama saja Islam tidak mengajarkan harus lebih baik, maka perlu berubah. Untuk berubah maka perlu belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan rahmat Allah, syaratnya adalah ketika kita mau bersungguh-sungguh, ketika kita mau berjihad. Jihad yang terbesar bagi diri kita adalah ketika kita mampu melawan hawa nafsu kita. Ini yang paling berat. Godaan nafsu ini luar biasa kuatnya. Ketika kita mendengar panggilan Allah, sudah mendengar saja, itu kita masih enggan untuk melangkahkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tidak mendengar. Walaupun kondisi malas, semalas-malasnya, maka harus kita lawan rasa malas itu. Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kadar keimanan kita tadi, dan untuk berubah tadi, diperlukan perjuangan yang berat, melawan rasa malas tadi, melawan hawa nafsu kita. Dan disitulah pahala yang besar akan menanti kita. Bisa jadi doa yang kita panjatkan ketika kita dalam kondisi sangat malas untuk beribadah, tetapi kita mampu melawan rasa malas itu dan bergerak untuk melawan rasa malas itu, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan di situ kita berdoa, bisa jadi doa itu yang menjadi doa yang mustajab dibandingkan ketika kita merasa enjoy,
ketika kita merasa diri kita bisa beribadah dengan khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai perjuangan kita. Bisa jadi sholat yang diterima oleh Allah adalah ketika kita sholat dalam kondisi panas, tetapi kita paksa jalan ke masjid memenuhi panggilan muadzin dengan rasa kantuk, dengan rasa capek, tapi kita paksa untuk berangkat sholat berjamaah. Bisa jadi disitulah pahala yang terbesar akan kita dapat. Diperlukan perjuangan yang luar biasa. 3 hal ini yang harus senantiasa kita jadikan bahan evaluasi kita. Bagaimana kadar keimanan kita? Bagaimana keinginan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Bagaimana cara kita beramal soleh? Dan bagaimana kita sudah lakukan amal soleh tadi, iman tadi dengan perjuangan yang sesuai dengan kadar kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi kita bersama di tahun yang baru ini, tahun 1447 Hijriah, agar kita bisa menatap ke depan dengan pribadi yang lebih baik, pribadi yang sempurna. Insya Allah kita menjadi pribadi nanti yang ketika kita saatnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.